Selamat datang di Rakyat Kelas hari ini. Kita mendapatkan tamu kehormatan. Beliau nih guru saya juga nih. Banyak banget saya belajar dari beliau. Teman ini juga Pak, teman satu panel sering-seringnya. Ya. Kita nih sebenarnya mau bahas ini untuk kelas kali ini. Ini kan isu yang mengemuka sekarang ini Pak Sulaiman Ponto. Ya by the way, beliau itu yang terhormat Pak Sulaiman Ponto. Kabais 2011 hingga 2013. Oke, begini Admiral. Kita nih sekarang lagi menghadapi gejolak ramai lah di masyarakat, sehingga Panglima kemudian keluar menyatakan dengan tegas kita terancam persatuan, kesatuan dan lain-lain. Saya mau bicara dulu tentang ini sajalah. Ini maksudnya apa nih? Ini masuk ke radikalisme kah? Atau apa? Itu nomor satu. Ya. Kedua, radikalisme ini kan yang kita khawatirkan harus ditumpas kenapa segera dari bibit-bibitnya, dari akar-akarnya adalah terkait ke terorisme. Jadi mungkin Pak Admiral bisa terangkan dari Undang-Undang 34, lalu sekarang ada undang-undang baru yang saya dengar-dengar Pak Ponto tidak terlalu sepakat, dan kenapa tidak sepakat? Ya. Monggo. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini, memang sekarang ini yang banyak itu intoleransi dan radikalisme yang paling banyak saat ini yang sedang terjadi. Kita bisa lihat di mana-mana yang radikal. Apa radikal? Radikal ini dia selalu berbuat yang di luar dari situasi yang umum. Norma-norma umum. Norma-norma umum dilanggar semua. Jadi merasa paling benar sendiri, semua dilanggar. Nah, ada masyarakat-masyarakat yang acuh, tapi ada juga yang sudah mulai bereaksi. Inilah yang mengakibatkan kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini nanti akan terjadi tabrakan antar masyarakat, antara sipil ya? Ya bisa jadi civil war ya kalau dibiarin. Yang kedua, kalau dibiarin terus, nanti pertanyaan masyarakat, pemerintah ini kemana? Kok dibiarkan? Yang ketiga yang sudah lihat, mengapa ini kok seperti mendapat privilege? Dikala yang lain-lain pesta kawin saja dibatasi, dibubarkan, ini pesta kawin seakan-akan dibiarkan ya. Beberapa mulai dari penjemputan terus sampai pesta kawin, terus seakan-akan dibiarkan. Karpet merah. Nah, karpet merah. Lah di sini kan pertanyaan masyarakat, pemerintah kemana? Nah, masih untung tiba-tiba ada seorang Pangdam yang berani berbicara itu. Ya pertama mungkin karena Panglima TNI keluar dulu dengan menyatakan tegas, lalu Pangdam berani bertindak. Pangdam muncul ke sana kan. Ya, tapi sebelum itu juga Presiden kan sudah bicara ya. Kan Presiden ada bahwa harus tidak boleh terjadi perpecahan antara. Memang kalau kita lihat perintah Presiden diterjemahkan oleh Panglima dan diterjemahkan oleh Pangdam itu kan berbeda-beda. Tidak mungkin Presiden bilang cabut baliho. Mungkin. Ketinggian banget. Ketinggian. Jadi paling Presiden jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Turun lagi ke Panglima. Kami siap TNI. Kami siap melaksanakan. Yang bawa apa yang bisa mengganggu? Baliho salah satu. Ya. Turunkan. Oke. Nah, ketika berbicara baliho, nah ini ada dua, kita lihat dulu. Dari Undang-Undang TNI 34. Itu sendiri 34 2004 pasal 7 ayat 2 itu di situ ada membantu pemerintah daerah. Membantu polisi. Pasal 10. Bukan angka 10. Angka 10 sorry, angka 9 sama angka 10 pasal 7 2B. Ya. Nah, kalau kita pakai pasal 7 maka ayat 3-nya membatasi bahwa pelaksanaan itu harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Itu adalah keputusan antara pemerintah dan DPR yang diambil bersama-sama. Sehingga melalui apa? Melalui rapat kerja. Nah, ini kan tidak butuh waktu. Nah, tapi kalau ini tidak dilaksanakan, lalu bagaimana kalau cepat-cepat? Ada pasal 18. Di sana dalam keadaan memaksa, Presiden dapat memerintahkan menggunakan TNI. Nah, inilah pasal yang bisa dimanfaatkan. Pasal 18-nya 18 ini. Okay. Karena Presiden kan merasa ini dalam keadaan memaksa. Ya. Jadi apa yang beliau lakukan itu bisa didekati dengan pasal 18. Nah, pasal 18 ini kan dalam 2 hari, 24 jam, kalau belum selesai laporan DPR. Nah, ini kan hanya 1 hari, tidak perlu laporan DPR. Jadi dari itulah pasal 18 inilah yang dipakai. Tentunya tidak dipakai untuk cabut baliho, tapi persatuan dan kesatuan terancam
kita harus which is ada di baliho itulah memecah belah persatuan. Turun ke bawah ke Panglima sampai ini baliho. Ya. Oke, sekarang kita lihat lo kok kenapa baliho? Ya, kita bisa lihat bahwa sekarang baliho itu bukan hanya baliho begitu saja. Ya. Pangdam pun sudah bilang baliho naik turun. Satu kedua konten balihonya. Ya kan? Terus isinya. Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang, pertempuran itu kalau bilang pertempuran tidak lagi pertempuran zaman kemerdekaan, tembak menembak. Itu sudah sudah jauh. Pertempuran sekarang itu adalah di mindset. Kalau hanya melihat dari Undang-Undang 34 itu akan terperangkapnya ke situ. Memang hanya perang saja. Hanya perang. Ya tapi kan ini kan perang nih. Nah, perang modern kan? Nah, sekarang namun dengan perkembangan zaman ini Undang-Undang 34 kan sudah berlalu 2004. Betul. Sekarang sudah 2020, sudah jauh. Harusnya diupdate. Ya. Sudah. Kalau sekarang di luar negara di Eropa sudah disebut dengan hybrid kan? Iya, hybrid. Nah, ini belum. Nah, jadi kalau memang hanya dilihat dari Undang-Undang 34 ya hanya tempur saja. Tapi ini sekarang ini tidak akan lagi kita menemukan pertempuran semacam itu. Pertempuran sekarang itu sudah ada di mindset. Betul. Nah, mindset itu yang ada di baliho. Kan itu. Jadi kalau kita menunggu sampai pertempuran seperti zaman yang akan ada terjadi, itu tidak akan pernah terjadi. Negara ini sudah runtuh. Iya, betul. Kalau kita menunggu sampai di situ. Nah, jadi masuk dari situ kan sebenarnya kuatnya Pangdam ini. Iya. Ya. Jadi dari situ karena itu kita baru melihat dari Undang-Undang TNI. Coba kita dekati lagi dari Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang nomor 23 2014 tentang pemerintah daerah. Di pasal 25 itu jelas di situ bahwa Pangdam ini adalah anggota Forpimda. Ya. Forkopimda. Ya, ya. Kan anggota komunikasi pemerintah pimpinan. Pimpinan pemerintah daerah. Pimpinan daerah. Nah, itu bagian di situ. Nah, salah satu tugasnya itu adalah menjaga kesatuan dan persatuan di wilayah tersebut. Di wilayah situ. Makanya Pangdam turun. Makanya turun. Ya. Ini wilayah saya. Lah, kenapa harus pada saya? Di situ ada membantu lagi kan. Nah, ini kan sudah naik turun, saya harus membantu, wajib. Jadi ada dua undang-undang yang mewajibkan Pangdam turun. Ya. Undang-undang nomor 8 tentang TNI dan undang-undang. Tapi pasalnya jadi 18. Ya, pasal 18. Pasal 18. Nah, kalau di undang-undang pemerintah daerah itu Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu di pasal 25 dan 26 itu tugasnya tentang forum pemerintah daerah, Forkopimda. Nah, itu. Oke. Jadi kalau orang bilang kok TNI, lah baca di pemerintah daerah. Di Undang-Undang pemerintah daerah itu sangat jelas bahwa mulai dari provinsi sampai camat di situ ada pimpinan militer. Betul. Di situ. Dan ini jadi kalau provinsi ya Kodam terus sampai rayon. Jadi jangan dilihat bahwa di kita ini militer tidak ikut dalam pemerintahan. Ada di undang-undang pemerintahan ini yang tidak pernah dibaca. Oke, siap. Jadi jangan dikira hanya perang saja, tidak. Karena di undang-undang pemerintah daerah sangat jelas bahwa ada di situ diatur anggota dari forum komunikasi pimpinan. Termasuk Kapolda kan? Termasuk Kapolda ya, masuk. Termasuk anggota DPR sampai perangkatnya ke bawah, sampai Koramil, sampai di desa itu diatur dengan jelas. Ini jadi menarik. Jadi begini, kita kan sepakat kita berdua nih bahwa yang diturunkan tuh bukan baliho, tapi baliho mengandung konten separatism, radikalisme, dan ada bisa bibit-bibit terorisme. Ya, kenapa saya bilang gitu? Menggak kepala orang apa bukan? Nah, ya itu. Jadi memang baliho ini yaitu mindset. Di mindset situ apa yang akan terbentuk? Jelas terorisme, jelas radikalisme. Karena apa? Belum. Bagaimana kalau tidak kita bikin seperti Prancis. Kalau tidak ada deh kita penggal. Kita bangun ISIS. Kita bangun. Nah, itu. Bayangin saya dapat pidatonya HRS. Tuh. Kalau perlu kalau dikumpulkan pidato-pidato itu semua sudah berisi intoleran. Nah, pertanyaan saya, ini kan kita kan kalau lihat dari tentara ini kan AGHT-nya sudah mencukupi nih. Unsur-unsurnya. Disinilah masalahnya. Semua kalau dia hanya berbicara, itu hanya high speed kenanya. High speed yang undang-undang ITE. Kalau aturan kita kan tidak ada.
Nah, makanya Satu-satunya yang ada itu hanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pun punya keterbatasan. nah padahal ini sudah mengancam tadi persatuan Nah, kalau kesatuan. dibiarkan kan sudah mengancam ke sana. Iya. Nah, ini. Jadi memang kayaknya kita memang butuh perpu tentang intoleran. Dan termasuk tentang perang hibrida. Nah, itu nanti Masuk dari intoleran ke situ, sana. iya. Nanti baru kita bisa ke sana. Intoleran ini sudah harus ada perpu sekarang ini karena belum ada aturan. Jadi hal yang begitu apa yang disampaikan kemarin itu tidak ada aturan yang bisa secara plak langsung, itu tidak ada undang-undangnya. Hanya Tapi kan undang-undang ketika amanah ITE. negara harusnya. Nah, itulah saya bilang itu kan hanya sepertiga. 2/3-nya yang mindsetnya ini yang ada di belakang itulah yang diambil oleh TNI. Ini kalau dibiarin terus-menerus rusak bangsa ini. Betul. Karena itu saya cabut baliho ini. Ya. Lah celakanya orang hanya melihat lo kok cabut baliho. Ini Satpol PP bisa aja. Ya. Nah, kalau hanya melihat itu, tapi tidak dilihat bagaimana baliho itu disembah, bagaimana di depan baliho Baru mereka saya mau ngomong, baliho disembah. Lah, ya itu. Terus si tokoh yang disembah ini juga tokohnya sangat kontroversial dan itu tadi membawa bibit-bibit radikalisme. Tadi kan semua ada di situ. Dan terorisme. Ini kalau dibiarkan mau jadi apa bangsa ini? Nah, namun secara aturan hukum tidak ada yang bisa menjangkau itu. Nah, kalau ada kenapa pernyataan demikian nggak bisa ditangkap ya? Ya kan aturannya tidak ada. Ini. Bisa laporan rakyat dong. Laporan rakyat pun kalau hanya bicara begitu, itu yang pas itu hanya Undang-Undang ITE. Tapi untuk mencari pasal yang pas pun nggak akan ketemu. Nah, inilah kalau kita mau sonogara hukum tapi Nah, kalau belum kita cukup. pakai itu, makanya kalau mau seperti itu harus ada undang-undang yang baru, perpu tentang intoleran. Ini kan membuat intoleran jadinya. Iya. Itu segera. Nah, kalau ini tidak ada, maka kita berbicara 2/3 ya apa yang dilakukan oleh Pangdam itu ambil dulu dia. Ya. Karena inilah bibit-bibit awal. Tapi orang akan melihat, lah kok menurunkan itu saja masa harus Pangdam. Ya, tapi kan ada alasan bahwa mereka kan tapi di belakang bandel. itu. Contoh hari ini beredar kan Pak, yang Itu. dia bilang cabut aja 1.000 besok dipasang. Nah, itu. Kan menentang negara. Nah, apakah seperti itu mau kita biarkan? Iya. Sikap menentang kepada negara itu. Nah, itu kan sudah, ya kalau ini dibiarkan, satu dibiarkan, bisa ada yang lain muncul, atau bisa ada perlawanan dari masyarakat itu sendiri terhadap ini. Ya saya lihat ibu-ibu udah turunin sendiri. Nah, kalau nanti ada terjadi perlawanan seperti itu, seperti kita lihat saja di Kalimantan Barat, pasukan merah sudah mana? FPI, ya. Iya, Di pasukan Manado. Kemudian di NU sudah Banser. Banser keluar, ya. Inilah bentuk-bentuk masyarakat ini sudah mulai Gelisah. terbangun, merasa terusik Ya. dengan adanya ini. Dan contoh bahwa mereka mendukung TNI adalah karangan bunga yang dikirimkan itu. begitu banyak ke Kodam. Jadi apa yang dilakukan TNI itu Sambut diartikan bahwa negara masih ada untuk melindungi yang lain. Makanya saya bilang bahwa munculnya TNI itu untuk mencegah terjadinya perpecahan dari masyarakat ini. Kalau ini tidak muncul, nanti main hakim sendiri. Dan itu persiapan menuju main hakim itu kan sudah ada. Ya. Nah, ini itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi untuk kelanjutannya menurut Pak Ponto gimana nih? Ke depan nih, karena masih perangkatnya masih kurang, maka kan terorisme, radikalisme kan berkelindan. Nah, jadi memang yang paling melihat kasus yang sekarang ini, ke depan ini yang paling dekat. Ini perpu tentang intoleran yang paling keluarkan. Kalau teroris tidak akan kena itu. Iya, belum ke sana. Karena dia perbuatannya apa? Baru mengancam. Ya kan karena di undang-undang teroris yang baru, undang-undang 15 itu, di situ pelaku tindak pidana teroris. Ya, tindak pidananya belum ini. Nah, ini juga Yang ada ini itu kan. yang saya heran ya Pak Ponto, kenapa tiba-tiba akhirnya ditariknya ke pidana ya? Harusnya kan nggak harus pidana juga. Nah. Karena kalau pidana kan semua harus terjadi dulu. Ya itu karena kesalahan kita melihat teroris ini hanya di perbuatannya yang dia melihat. Bukan rencananya. Itu udah jangka masuk panjangnya itu. nggak masuk. Ya itu perbuatan yang mengakibatkan orang mati. Tapi perbuatan yang mengakibatkan Orang tidak tercuci otak. toleransi tidak ada. Tercuci otak, Itu belum nggak ada. Itu Berarti yang kita saya bilang mesti itu. masukkan. Perpu tentang itu kalau undang-undang belum ada ya perpu duluan. Iya perpu duluan. Perpu Yang penting duluan. bisa cepat gitu. Yang penting bisa cepat. Karena itu belum ada. Untuk menjangkau ini kalau kita mau bermain. Kalau tidak nanti tentara terpaksa harus seperti itu dia.
Mau tidak mau, suka tidak suka. Kita juga dari undang-undang kewarganegaraan ini ada masalah. Waktu di India Zakir naik itu ya, itu melanggar atau menentang pemerintah India, dia langsung dicabut kewarganegaraannya. Ya. Karena dianggap ya sudah 3 kali dipanggil tidak patuh kepada negara, cabut. Di kita apakah ada undang-undang yang punya sanksi begitu? Makanya belum ada. Ini. Tapi salah satu yang mesti dimasukkan akhirnya. Karena seseorang tuh diprovoke citizenship-nya karena tadi tidak menghargai negara, menyerang lambang negara, ya kan? Ya. Atau ingin merubah gitu. Jadi memang kalau kita mau betul-betul bersandar kepada undang-undang, ya mari aturan tuh dibuat. Nah, yang terjadi sekarang belum ada aturannya. Jadi tidak mungkin undang-undang mana mau dipakai, susah. Oke, jadi kalau Bapak dari sebagai Kabais ya dulu ya, melihat situasi sekarang dan kita lihat resistensi dari kedepannya dari pihak HRS gitu kan, ini gimana? Nah, untuk mencegah perang darah ya antara ormas. Nah, supaya tidak terjadi perang antar masyarakat ini, memang yang pertama ini baliho harus turun. Oke. Mau tidak mau. Kalau naikin turunin lagi. Turunin lagi Ya. daripada nanti ini naik terus, kemudian ini akan didewakan, dianggap mempunyai privilege. Yang lain akan sakit hati, malah saling menurunkan. Nah, ini akan berbahaya bagi negeri ini. Tapi ini juga buat saya jadi pertanyaan ya. Bapak kan di Kabais pasti masih punya jaringan ke bawah lah ya. Kita sekarang ngomong terbuka lah. Apa yang membuat seorang HRS ini bisa datang ke Indonesia tanpa ada mengikuti protokol kesehatan? Misalnya tadi isolasi mandiri nggak ada, langsung bikin acara 2 ya. Itu udah pasti. Kemudian yang paling parah, hampir komplotannya atau umat yang dia sebut umatnya itu hampir merusak fitness kita, yaitu bandara. Which is akhirnya yang ganti juga negara. Jadi ini orang enak banget ya, bisa serbu ke sana, serbu ke sini, terus kemudian melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain gitu. Itu gimana? Jadi memang akibat dari adanya pilkada langsung, orang-orang yang berkepentingan untuk pilkada ini kan mencari dukungan masyarakat. Nah, dukungan masyarakat kan ini bisa didapatkan dari mana saja. Terutama menggunakan simbol agama. Mana saja yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung, saya berbaik-baik dengan mereka supaya mendapatkan dukungan. Apakah itu pilkada untuk bupati, apakah gubernur, apakah presiden, kan sama. Sehingga kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, yang sudah punya, boleh dibilang satu garis yang bisa dimobilisasi, nah itu bisa diperebutkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Itulah kalimatnya Pak Panglima adalah jangan sampai kita kalau oleh ambisi. Ya, ya kan? Dan itu tidak bisa kita hindari. Ini akibat dari pilkada langsung. Karena pilkada langsung kan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, kelompok-kelompok yang sudah mempunyai garis komando yang jelas, mempunyai dukungan yang banyak, ini pasti diperebutkan, pasti. Nah, apakah sekarang ini, apakah bisa, katakanlah sekarang Pak Habib Rizik yang muncul, apa yakin dia terus? Bisa saja nanti dikudeta oleh yang lain lagi. Iya, di tengah jalan. Bisa saja di tengah jalan. Ya, karena namanya politik tidak ada kawan abadi. Kepentingan. Ya, ada kepentingan. Ya. Kan bisa saja dalam perjalanan begitu sudah ini digeser, ganti siapa pun, bisa saja. Jadi TNI, kita harus lihat. TNI dalam pemanfaatan TNI ini dasarnya itu adalah hukum humaniter. Sedangkan undang-undang nomor 5 itu ada hukum pidana. Ini dasarnya sudah dua hal yang berbeda, beda sekali, sangat berbeda. Nah, di sini melihat perbuatan. Hanya perbuatannya. Oke, Nah, yang satu melihat di sini siapa yang berbuat, bukan melihat perbuatan. Tapi siapa yang berbuat? Hasilnya tidak dilihat. Nah, kalau di sini hanya perbuatan, siapa saja yang berbuat membunuh orang dipidana, titik. Lah, tapi di sini kalau hukum humaniter melihat membunuh orang, siapa dulu yang membunuh? Nah, kenapa TNI di sini? Dia hanya lihat kalau yang melaksanakan pembunuhan yang ribut itu satu, kelompok itu menguasai wilayah tertentu. Kelompok itu punya pimpinan yang jelas. Kelompok itu punya hierarki yang jelas. Kelompok ini bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu. Nah, ini berhadapan dengan TNI. Karena 4 unsur itu karena unsur terpenuhi. Ya.
Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, ya dia belok ke undang-undang pidana. Nah, ini kan sudah, makanya di Undang-Undang 34 jelas mengatasi terorisme, tugas pokok. Jadi dia tidak perlu dimanfaatkan untuk membantu si polisi ini. Sebenarnya. Iya, karena undang-undangnya kan sudah begitu. Sudah beda. Jadi tunggu, misalkan apa yang terjadi Santoso. Dia punya wilayah, dia punya hierarki, dia punya pemimpin. Nah, itu operasi militer selain perang langsung mainkan TNI, tidak perlu menunggu dengan undang-undang teroris. Nah, celakanya kita hanya menganggap bahwa penegakan hukum itu adalah penegakan hukum humaniter, hukum pidana. Padahal nggak ada hukum humaniter yang menjadi basis dari Undang-Undang 34. Nah, karena ini dicoba, saya tidak tahu apakah ketidaktahuan atau bagaimana, ini digabung, ding, jadilah minyak dan air. Ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, which is bahwa tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa kedudukan undang-undang itu sama tinggi. Jadi ini sama ini tuh sama tinggi. Dia bisa jalan sendiri-sendiri, tidak bisa digabung. Nah, ini digabung. Nah, sudah salah satu. Apa akibatnya? Nah, coba kita lihat ini ya. Ini kan saya bilang. Iya, humaniter Undang-Undang 34, pidana Undang-Undang Nomor 5. Ya kan? Nah, ini mengatasi terorisme. Ini sudah jelas tugas pokok, bukan perbantuan, tugas pokok. Dia. Sebenarnya ngomong tugas pokok, saya juga sebenarnya bingung nih. Kenapa penanggulangan teroris? Karena kan gini, ke depan ini kan ancaman kita udah pasti lebih ke arah sana. Teroris, radikalis, separatis ya. Kenapa itu nggak masukkan OMP, operasi militer perang? Nah, karena di sini kita masih melihat kalau perang itu melawan negara. Di kitanya mengertikannya masih begitu. Di kita itu bahwa kalau perang itu di depannya itu negara. Kalau depannya bukan negara, itu selain perang. Okay. Nah itu. Makanya terorisme kan selain perang itu. Ya. Tapi sebenarnya sama saja unsurnya. 4 ini terpenuhi ya selesai. Ya, karena di hukum humaniter kan mengenal di situ ada konflik bersenjata internal dan konflik bersenjata eksternal. Nah, yang perang itu eksternal, yang ini internal. Teroris itu masuk ke internal. Masukkan OMSP. Ya, OMSP itu. Itu sebenarnya konflik bersenjata internal. Tapi judulnya dua-duanya konflik bersenjata. Terus tadi. Nah, kita lihat. Di sini, ini kan judulnya dimaksud ini bahwa ini bisa dilaksanakan kalau ayat 3 ada kebijakan dan keputusan politik negara. Ini juga banyak tidak mengerti apa sih kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, ini kan sudah diatur pada penjelasan bahwa ini yang dimaksud kebijakan politik pemerintah bersama DPR dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja. Jadi rapat keputusan itulah kebijakan dan keputusan politik negara. Sehingga apa? Dia selalu insidentil. Ada kasus, rapat kita, putuskan. Ada kasus, rapat, putuskan. Beda betul sama Presiden Amerika ya, yang bisa tekan tombol. Ya, dia sendiri. Memang, ya. Kalau ini kan enggak rapat. Nah, itu bisa. Itu ada di ini. Ini kan dalam keadaan memaksa, pasal 18. Iya, makanya tadi beda di situ tapi masuk di pasal 18 jadi bisa. 18, ya. Bisa. Dalam keadaan memaksa dapat menggunakan. Nah, ini menghadapi itu ancaman militer segala macam, dia bisa, tapi 2 kali 24 jam laporan kalau itu belum selesai. Jadi kalau ada orang bilang, "Wah, kalau menunggu rapat kan lama." Sudah kan? Ya ada pasal 18. Oke. Yang bisa presiden langsung tanpa melewati DPR. Itu ada. Nah, ini. Nah, sekarang ini yang 4 saya bilang tadi, kalau dia sudah menguasai 4 ini, ya itu sudah Undang-Undang 34. Tapi tadi kembali ya, dia bisa kalau 2 kali 24 jam. Sekarang pertanyaan saya balik begini. Karena banyak yang bertanya ngapain tiba-tiba atau kenapa tiba-tiba Panglima keluar malam-malam demikian lengkap dengan segala pasukan khusus, ya kan? Berarti ada gesture dari istana dong, dari presiden. Ya sudah pasti, presiden sudah pasti. Nah, ini yang menurut saya gara-gara kebanyakan jubir nih istana juga jadi bikin orang pusing. Karena ada pernyataan-pernyataan ditolak seolah-olah nggak mungkin. Saya bilang nggak mungkin. Ya tidak mungkin lah. Masa dalam keadaan begini presiden tidak mengeluarkan petunjuk? Ya, pasti ada. Nah, di dalam petunjuk presiden itu, kalau dalam tentara itu ada disebut tugas terkandung. Nah, di dalam tugas terkandung itu apa saja kita harus tahu. Oh, tugas terkandung saya ini
Baru kemudian dia ada tugas yang dinyatakan kembali, ada tudung tunjali. Tudung itu tugas terkandung, tunjali tugas yang dinyatakan kembali. Panglima berarti menyatakan kembali. Iya, dia nyatakan kembali. Oke. Itu. Pangdam turun lagi, dia nyatakan kembali. Ada terkandung lagi bagi Pangdam. Nyatakan kembali. Ini saya. Baliho di wilayah saya. Kan itu. Oke. Jadi bukan presiden cabut baliho, ya keliru ya nggak begitu. Makanya menjadi penting karena ini kan kalau lagi panas suasana tentang ini. Iya, ya tidak seperti itu. Itu ada. Nah, kalau kita kembali sini nih 4. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Saya pakai di sini military operation itu saya pakai bukan law enforcement, pakai military operation karena kita itu ada kalanya operasi militer selain perang itu dianggap penegakan hukum. Iya. Lah kan kacau. Ini yang mesti dibenerin. Nah, padahal itu namanya operasi militer selain perang, tetap judul depannya itu military operation. Sedangkan penegakan hukum itu ada law enforcement. Itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Nah, itu yang ada kalanya disamakan. Nah, ini. Makanya saya suka pakai military operation dan law enforcement. Oke. Jadi military operation ini bukan law enforcement. Nah, di mana dia di ini? Nah, ini makanya ini bilang ini undang-undang yang paling aneh, bin ajaib dan antik. Yang si minyak dan air ini. Iya, undang nomor 5. Di sini ya, lihat. Ini dulu 43H dan saya sudah protes. Diganti I. Ayat 1 ini ya, 43. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Berbeda dengan operasi militernya. Kan sudah jelas. Tugas di sini operasi militer. Ini ada di dalam Undang-Undang Judulnya Tidak Pidana. Ya kan? Ini. Oke, 1. 2. Di dalam mengatasi aksi terorisme dimaksud ayat 1 tadi dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok TNI. Tugas pokoknya kan mengatasi terorisme. Sudah jelas. Nah, ini yang ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Jadi peraturan presiden ini saya tulis. Nih. Jadi menurut ayat 3, operasi militer selain perang yang di ayat 1 itu diatur dengan peraturan presiden kan. Jadi di sini artinya peraturan presiden itu akan berisi operasi militer selain perang. Bener kan? Iya. Lalu itulah sebabnya rancangan ini berisi operasi militer selain perang. Kan dibilang, lah itu kenapa isinya kok di luar dari law enforcement system? Iya pasti di luar dong dia militer operasi. Lah itu perintahnya siapa? Ya perintahnya ayat 3. Makanya saya bilang baca yang benar itu ayat 3-nya. Lalu tentara salahnya di mana? Ya nggak salah. Salah yang bikin undang-undang. Karena di sini dia disuruh bikinlah perpres yang isinya operasi militer. Nah sekarang itu sampai ke perpres ya. Sekarang ini kan setahu saya perpres aja harusnya presiden yang bikin. Tapi untuk kasus ini, kenapa harus ditarik ke DPR lagi? Ini kacau lagi. Menurut Undang-Undang 12 2011, perpres itu tidak ada kepentingan ke DPR, langsung presiden. Tetapi untuk undang-undang ini dalam penjelasan disebut lagi bahwa pembuatan perpres dikonsultasikan lagi ke presiden. Nah, kenapa ini terjadi? Saya sudah bisa menghitung. Ini terjadi dia untuk menyamakan supaya sama dengan kebijakan dan keputusan politik. Yang di situ kan antara presiden dan pemerintah dan DPR. Diikat lagi di situ. Jadi ada DPR, presiden tidak bisa sendiri, harus ada DPR. Makanya sampai sekarang undang-undang Kamnas pun semua terbelenggu. Nah, Kamnas lain lagi. Ini juga. Ya tadi kan masuk ke sana nanti. Nah, nanti di sini untuk menyamakan perpres dia bilang lagi sama harus ada dengan DPR. Nah, ini udah melanggar undang-undang lagi. Ya. Undang-undang nomor 12 dilanggar sama dia. Yang tadi kedudukan. Ya sama kedudukan. Dan di undang-undang nomor 12 juga diatur bahwa ada perpres tidak ada harus konsultasi dengan DPR. Di Undang-Undang 12 itu ditulis begitu? Iya, di Undang-Undang 12 begitu. Jadi yang bikin Undang-Undang nomor 5 ini siapa ya? Nah, ini, makanya bilang gini. Nah, dari sini sudah kacau. Nah, orang tanya, nah ini kan berisi perpres. Di sini ada perbedaan prinsip akibatnya. Sama-sama di sini disebut melaksanakan tugas pokok. Pada ayat pasal 7 ayat 2, ayat itu di Undang-Undang 34
tugas pokok itu dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik untuk mengatasi terorisme. Sedangkan Undang-Undang 18 sama pekerjaannya berdasarkan Perpres. Lah, terus bagaimana? Ini pakai lah, terus enak mana? Ya enak Perpres. Kenapa? Perpres sekali jadi untuk selamanya. Nah, sekali jadi untuk selamanya. Sedangkan kebijakan dan keputusan politik setiap ada kejadian dia bikin lagi. Nah, lalu orang tanya, kenapa isinya operasi militer? Kenapa penangkalan? Kenapa? Loh, kamu ndak usah mengajar bebek berenang. Karena isinya itu operasi militer selain perang itu adalah domain TNI. Oke, jangan ngajarin bebek berenang ya. Iya, jangan ngajar bebek berenang lagi. Iya. Kalau dia mengisi semua operasi militer ada di situ, jangan tanya intelijen di mana. Itu sudah ada di dalam semua. Di dalam situ. Dan tidak usah pertanyakan. Sebentar, ini ngomong intelijen ya. Kita Ya. keluar dari situ nanti kita bisa tampilkan. Saya mau tanya begini. Intelijen. Ketika si Habib Rizik dijemput oleh nggak tahu siapa, ya kan, mendapat karpet merah, mau bikin maulidan, mau bikin nikahan, ya kan, itu kan pasti intelijen udah tahu. Ya, pasti. Kenapa diizinkan? Nah, masalahnya kan intelijen itu tidak punya kewenangan untuk eksekusi. Eksekusi itu kadang nggak ada di bos-bosnya dia. Ini intelijen ini misalkan Bais sudah kasih ke Panglima. Ya, betul. Panglima eksekusi ndak? Bin Ke polisi, atau Baharkam ke polisi, kalau Bin ke presiden. ya. Baharkam ke polisi. Ke Ini polisi. sudah ada. Nah, yang tinggal apakah para bos-bos ini menjalankan ndak saran-saran dari intelijen? Berarti begitu tidak berjalannya saran-saran dari intelijen. Bukan salahnya intelijen. Bukan salahnya intelijen. Bukan. Oke. Bukan salahnya dia. Jadi BIN dibikin sehebat itu sampai punya pasukan khusus semua. Iya, Tapi nanti tergantung hasilnya pengguna. nggak didengar. Ya, Maksudnya hasilnya nggak nggak didengar. kan bahasanya boleh begitu dong. Iya. Iya Kalau kan? hasilnya dari negara percuma intelijen ini. Seapapun canggihnya. Apapun canggihnya, sehebat apapun canggihnya, sistemnya yang dibuat, kalau tidak dipakai oleh bosnya, nothing. Sebenarnya itu dari tadi Nothing. tujuan saya memaksa Pak Admiral Iya. bicara ini. Karena kan ini kan semua orang bertanya, kok kayak dibiarin, kok kayak ini. Nah, contoh terakhir mungkin tiba-tiba dikasih juga masker. Nah, Itu apa? Itu kan seperti monggo silahkan. Nih kalau Itu. kurang 10.000 tambah jadi 20.000 gitu kan. Tamunya kurang 10.000 tambah lagi jadi 20.000. itu makanya itu saya bilang kita selalu menyalahkan intelijen. Karena saya yakin dia sudah sampaikan, tapi kalau penggunanya tidak memanfaatkan, nothing. Nanti gak ada BHP. Nggak ada manfaat, nggak ada gunanya apa yang dia sampaikan. Paling si intelijen tuh gerundel aja. Udah aku bilang nggak didengerin. Jadi aja begini gitu. Nah, inilah jadinya. Nah, cuma jangan sampai si intelijennya ini frustasi. Kalau dia frustasi, dia laksanakan dia sendiri. Nah, Dia itu eksekusi yang sendiri. bahaya, dia eksekusi sendiri. Nah, ini jangan memaksa si orang-orang intelijen ini bertindak sendiri di luar perintah. perintah atasnya. Kalau nanti sampai satu saat ini saya ambil aja, itu bahaya itu. Dan bisa Bisa dan sangat bisa. Dia punya segala macam. Apa yang dia punya? Ya, ya. Semua dia punya. Dan sangat bisa. Makanya intelijen ini harus betul-betul pengendalian dari atasnya ini harus kuat. Harus kuat. Kalau tidak, lah celaka ya kalau nggak dipakai orang lain. Iya, betul. Jadi double agent. Double agent. Makanya harus kuat. Nah, itulah bilang kalau ini dia nanti sampai dia frustasi, Dia bisa melakukan. nah dia akan cari ini bos mana yang bisa menyelamatkan ini. Aku ke bos sana. Ini kan kacau. Aduh, terima kasih sekali. Ini kelas yang menarik karena akhirnya dari dari mantan Kabais kita sendiri mendengar bagaimana resiko, tantangan kalau sampai banyak hal yang harus dibenahi, baik dari faktor undang-undang, baik dari faktor menggodok Ya. laporan intelijen, ya kan? Itu tidak dieksekusi oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak yang berkaitan. Semoga aja banyak yang dipelajari dari kelas hari ini. Dan sampai jumpa dengan Pak Sulaiman Ponto di lain kesempatan karena kita mesti belajar contoh misalnya tentang bedanya negara maritim dan negara Laut. Negara laut. Nggak usah negara. Laut. Ya, maritim dan laut. Oh, ya, itu oke. aja dulu. Next time kita akan istilah kelas dengan itu. Terima kasih. Bye. Bye bye. Jadi coba.